Selanjutnya yaitu mendeteksi multikolinearitas menggunakan FUs dengan melihat variance inflation factor atau VIF. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan data yang akan diuji multikolinearitasnya pada software Excel. Selanjutnya, buka software FUs dan import data yang sudah disiapkan tadi. Setelah itu, lakukan uji regresi seperti biasanya, sehingga menghasilkan output seperti gambar tersebut. Nah, untuk mengetahui apakah data tersebut terdapat multikolinearitas atau tidak, yaitu dengan cara melihat nilai variance inflation factor atau VIF. Maka, lakukanlah uji dengan cara klik view, lalu koefisien diagnosis, dan selanjutnya inflation factors. Setelah dilakukan pengujian tersebut, maka akan menghasilkan output seperti gambar tersebut. Dari hasil tersebut telah diketahui bahwa tidak terdapat multikolinearitas karena nilai VIF adalah 3,11254, lebih kecil dari 10. Karena untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas yaitu dilihat dari nilai variance inflation factornya. Jika nilai variance inflation factornya lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas. Dan jika nilai variance inflation factornya atau VIF-nya lebih besar dari 10, maka terdapat multikolinearitas. Cara yang kedua yaitu mendeteksi multikolinearitas dengan cara melihat korelasi parsial antar variabel independen. Langkah pertama, siapkan data yang akan diuji gejala multikolinearitasnya pada software Excel. Selanjutnya, buka software FUs dan import datanya. Setelah itu, untuk melihat koefisien korelasi antar variabel independen dengan cara klik quick, lalu grup statistik, dan selanjutnya klik correlation. Maka akan muncul kolom seperti gambar tersebut. Isi kolom tersebut dengan X1, X2, dan Y, lalu klik OK. Maka akan menghasilkan output seperti gambar tersebut. Pada gambar tersebut telah diketahui bahwa nilai korelasi antara X1 dan X2 adalah sebesar 0,823763. Tidak lebih besar nilainya dibandingkan dengan korelasi antara X1 dan Y yang sebesar 0,886212. Maka tidak terdapat multikolinearitas. Karena kriterianya adalah jika koefisien korelasi antara variabel bebas lebih kecil daripada koefisien korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat, maka tidak terdapat multikolinearitas atau sebaliknya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contohnya. Yakni bisa dilihat dari tabel tersebut disajikan data mengenai variabel konsumsi atau Y, lalu gaji atau X1, lalu pendapatan hasil pertanian atau X2, dan pendapatan hasil perkebunan atau X3. Kemudian setelah kita analisis regresi linear berganda, maka akan menghasilkan output seperti berikut tabel yang ada di gambar. Nah, selanjutnya uji multikolinearitasnya. Pada hasil output tersebut, semua koefisien regresi untuk variabel gaji atau X1, pendapatan hasil pertanian atau X2, dan pendapatan hasil perkebunan atau X3 tidak signifikan karena probnya lebih besar daripada 0,05. Namun, melihat nilai R squared-nya
sangat besar, yaitu 0,922, atau jika kita bulatkan menjadi 92%. Jadi hal ini menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Nah, setelah kita mengetahui adanya gejala multikolinearitas, kemudian kita lakukan penyidikan dengan melihat nilai koefisien korelasi. Nah, di situ didapatkan nilai koefisien korelasi di antara variabel gaji atau X1, pendapatan hasil pertanian atau X2, dan pendapatan hasil perkebunan atau X3. Itu lebih besar daripada koefisien korelasi antara X1, X2, dan X3 dengan hasil produksi atau Y. Nah, selanjutnya kita melihat nilai VIV atau VIV. Seperti tabel tersebut ya, dari hasil output di atas di gambar ini dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas karena nilai VIV-nya atau VIV itu lebih besar dari 10. Nah, selanjutnya pada tabel tersebut itu adalah penyembuhan multikolinearitas menggunakan transformasi dengan cara diferensial untuk setiap variabel. Kemudian lakukan regresi pada variabel setelah ditransformasi sehingga menghasilkan output atau tabel seperti ini. Lalu melihat nilai koefisien korelasi antar variabel, didapatkan nilai koefisien korelasi di antara variabel gaji atau X1, pendapatan hasil pertanian atau X2, dan pendapatan hasil perkebunan atau X3 itu lebih kecil daripada koefisien korelasi antara X1, X2, dan X3 dengan hasil produksi atau Y. Kemudian kita lihat nih nilai VIV setelah ditransformasi itu bagaimana. Nah, hasil output atau tabel ini dapat disimpulkan bahwa sudah tidak terdapat multikolinearitas karena nilai VIV, VIF atau VIV lebih kecil dari 10. Maka uji multikolinearitas terpenuhi.